Oke, bertemu lagi kita di Brankas Ide. Kali ini Brankas Ide ingin membahas tentang 7 strategi pariwisata Indonesia bangkit dari corona. Karena sekarang masih musim pandemi pada saat ini, baru dinyatakan kemarin new normal. Mungkin banyak teman-teman yang di luar sana ingin berlibur kemana gitu, atau ada yang mau ke Bali, ke Lombok dan tempat-tempat indah di Indonesia lainnya. Mungkin ini bisa menjadi rujukan buat Anda semua yang ingin menikmati liburan di tengah pandemi ini. Oke, kita akan masuk ke sumbernya, yaitu di sini saya mengambil sumber dari republika.co.id yang dimana 7 strategi pariwisata Indonesia bangkit dari corona ini dimuat oleh Bro Taufan Rahmadi, Tourism Active Founder, temannya wisatawan. Saya akan jelaskan sedikit mengenai Tourism Active Founder, temannya wisatawan ini yang biasa disingkat TW ini. Komunitas Aktivitas Pariwisata Indonesia, temannya wisatawan atau TW, mengusulkan 7 kebijakan yang perlu diambil oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dalam rangka meminimalisir dampak negatif terhadap pariwisata Indonesia dari mewabahnya virus corona. 7 rekomendasi ini didasarkan pada dampak yang sudah terjadi baik dalam skala global maupun nasional. Dari dampak secara global ini, menurut dari Bro Taufan Rahmadi dari teman wisatawan, berdasarkan data World Travel dan Tourism Council (WTTC), dampak nyata pada sektor perjalanan dan pariwisata akibat wabah corona adalah berpotensi mengakibatkan 50 juta orang di seluruh dunia kehilangan pekerjaan. Ya, ini juga menimpa teman-teman kita yang ada di Bali, khususnya yang memang Bali mempunyai potensi besar untuk pariwisata. Pada 3 bulan terakhir ini Bali sangat luar biasa sekali mengalami kemunduran, merasakan dampak dari corona tersebut. Banyak tempat-tempat wisata yang sepi, bahkan tidak ada orang, dan hotel-hotel juga banyak tutup, dan banyak teman-teman juga yang di PHK. Ini menjadi prihatin kita juga, yang kita rasakan, baik dari pemerintah maupun stakeholder yang mengurusi barang ini. Oke, dampak secara nasional di sini ada 2, yaitu ada 2. Yang pertama, sektor pariwisata. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau disingkat PHRI memprediksi potensi kerugian industri pariwisata Indonesia akibat wabah corona COVID-19 mencapai 1,5 miliar dolar AS atau setara dengan 21 triliun. Yang kedua, B, sektor aircraft UMKM. Berdasarkan data yang diolah oleh P2E LIPI, dampak penurunan pariwisata terhadap UMKM yang bergerak di usaha makan dan minum atau MAMIN mikro mencapai 27%, sedangkan dampak terhadap usaha kecil makanan minum sebesar 1,77% dan usaha menengah di angka 0,07%. Pengaruh virus corona terhadap unit usaha kerajinan kayu dan rotan, usaha mikro akan berada di angka 17,03%. Untuk usaha kecil di sektor kerajinan kayu dan rotan 1,77% dan usaha menengah 0,01%. Sementara itu, konsumsi rumah tangga juga akan terkoreksi antara 0,5% hingga 0,8%. Sangat menurun sekali ya teman-teman. Padahal UMKM memegang peranan penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Bank Indonesia pada 2016, sektor UMKM mendominasi 99,9% unit bisnis di Indonesia. Dari angka tersebut, jenis usaha mikro paling menyerap tenaga kerja hingga 87%. Wow, sangat luar biasa sekali ya. Tingkat kecepatan dan ketepatan dari berbagai negara seperti Singapura, Malaysia ataupun New Zealand di dalam
menerapkan kebijakan-kebijakan pemulihan pariwisata di dalam menghadapi pandemi ini dijadikan pula sebagai tolak ukur di dalam menyusun rekomendasi ini. Sebagai contoh, negara tetangga kita yaitu Singapura telah mengeluarkan kebijakan sertifikasi Singapura Bersih, yaitu disingkat dengan SG Clean. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan standar kebersihan publik di tengah wabah virus corona. SG Clean ini diperuntukkan untuk sektor bisnis pariwisata, retail, dan layanan makanan. Dan untuk mendapatkan sertifikasi ini harus memenuhi syarat yang tertentu dan sangat ketat dari lembaga yang ditunjuk. Dan ternyata kebijakan ini terbukti mampu berangsur-angsur meningkatkan kepercayaan dari pelanggan wisatawan terhadap kualitas layanan kebersihan yang diberikan selama mereka berwisata. Sangat membantu sekali untuk negara maju seperti Singapura ya, tapi kalau untuk di Indonesia menurut saya mungkin agak sedikit perlu banyak kajian atau riset-riset baik dari Kementerian Pariwisatanya maupun stakeholder yang mengurus pariwisatanya mungkin perlu dikaji lagi agar bisa diterapkan di Indonesia. Dan ternyata kebijakan ini terbukti juga mampu. Oleh karena itu, dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, teman wisatawan menggarisbawahi kebijakan-kebijakan pariwisata yang perlu diperkuat, antara lain yang pertama yaitu 1. Dukungan kepada industri dan pelaku parekraf, pariwisata dan ekonomi kreatif. Tentang dukungan kepada industri atau pelaku parekraf berupa pembebasan biaya BPJS, pengurangan biaya listrik, air, sewa, keringanan, restribusi pajak Pemda, relaksasi peminjaman bank, dan seterusnya. Adalah penting untuk segera disosialisasikan terkait petunjukan teknis serta penetapan waktu yang pasti dari kapan kebijakan ini mulai berlaku. Karena hingga kini masih ditemukan di lapangan kebijakan yang sudah dicanangkan di pusat tapi belum tersosialisasi dan terimplementasi dengan baik di daerah. Ini apa masalahnya? Kenapa bisa seperti ini? Mungkin perlu kajian lagi lebih dalam terkait nomor 1 ini. Yang kedua, dukungan anggaran. Tentang dukungan Kemenkraf, realokasi anggaran yang terkait kerjasama dengan pihak hotel, pihak perusahaan transportasi wisata, pihak perusahaan makanan dan minum, adalah perlu untuk dijelaskan kepada publik bentuk kerjasama yang akan dilakukan. Apakah murni seperti layaknya pengadaan barang dan jasa atau kontrak bisnis, atau murni bentuk kepedulian sosial dari pemilik bisnis tersebut yang dilakukan sebagai bentuk sumbangsi untuk negeri yang sedang berada di tengah krisis ini. Nah, di sini peran pemerintah, stakeholder, dan masyarakat diutamakan untuk mendukung bergeraknya pariwisata di Indonesia, karena ini sangat tertuang sekali di nilai-nilai yang ada di negara Republik Indonesia ini, teman-teman. Yang ketiga, subsidi pendidikan pariwisata. Yang sudah tidak boleh dilupakan adalah pentingnya subsidi kepada para pelajar atau mahasiswa yang saat ini sedang menuntut ilmu di sekolah-sekolah tinggi pariwisata, baik negeri maupun swasta di Indonesia. Di mana sebagaimana kita maklumi bahwa banyak dari pelajar atau mahasiswa ini terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan dikarenakan usaha yang dimiliki orang tuanya jatuh dikarenakan dampak corona. Ini merata, teman-teman, ini sangat merata. Mungkin dorongan pemerintah harus lebih kuat di sini, memberikan bantuan kepada teman-teman kita yang berkuliah di bidang pariwisata khususnya. Mungkin di bidang-bidang lain juga bisa. Tapi ini salah satu strategi yang menurut saya sangat bisa membantu untuk kedepannya bagaimana pariwisata bisa lebih efektif, efisien di tengah pandemi ini. Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, tapi setidaknya kita harus punya usaha untuk memberikan yang terbaik dari industri pariwisata ini. Oke, kita lanjut lagi ke poin keempat, yaitu penguatan SOP dan mitigasi pariwisata.
Ini kita berkaca pada kejadian bencana alam, force major yang terjadi di Indonesia seperti gempa bumi, gunung api meletus, dan saat ini wabah penyakit. Maka kebutuhan akan segera diperkuatnya SOP mitigasi pariwisata Indonesia yang mengacu pada standarisasi yang diberikan UNWTO dan WAO. UNWTO ini kalau teman-teman pengen tahu ya, UNWTO ini adalah organisasi pariwisata yang setingkat WAO. WAO itu kesehatan, dan UNWTO ini adalah organisasi pariwisata di bawah PBB yang mengurusi tentang pariwisata. Jadi ada kerjasama antara kesehatan dan Departemen Kesehatan dan Departemen Pariwisata untuk memberikan penguatan SOP mitigasi pariwisata ini. Langkah strategi dari Kemenkraf di saat fase pemulihan adalah sangat krusial untuk disiapkan sejak dini. Agar pada saat wabah ini mereda, Kemenparekraf sudah tidak lagi berbicara tentang merancang strategi pemulihan, tapi tinggal melaksanakan. Ini sangat poin yang sangat benar-benar brilian sekali dari teman wisatawan ini, sumber dari teman wisatawan ini yang mungkin mereka sudah mengkajinya sudah beberapa bulan selama pandemi ini. Kita berikan dulu untuk teman-teman wisatawan, termasuk Bung Taufik tadi ya, atau siapa tadi. Yang di sini kita masuk ke poin 5, yaitu prioritas pada pembenahan destinasi. Nah, pada saat ini destinasi wisata mungkin menurut saya pribadi banyak tidak terurus, apalagi di daerah-daerah yang akses masuknya kurang apa segala macam, itu pasti akan terbengkalai. Nah, jadi di sini di poin 5 ini terkait kenyamanan di destinasi wisata Indonesia masih banyak memiliki PR yang harus dikerjakan, seperti misalnya isu kebersihan, keamanan, kesehatan, pelestarian lingkungan, regulasi daerah, layanan wisata halal, dan lain sebagainya. Ini tidak saja membutuhkan anggaran yang banyak, tapi juga pendampingan yang insentif. Sehingga pembenahan destinasi yang dilakukan sesuai dengan standar global manajemen destinasi pariwisata yang berkelanjutan. Wow, berkelanjutan. Seperti judul skripsi saya ini. Ada berkelanjutannya, bro. Oke, yang poin ke-6 ini meningkatkan peran Pok Darwis di desa wisata sebagai tim gugus desa yang dibina oleh Kemenparekraf. Pok Darwis perannya seringkali dikesampingkan di dalam pengembangan pariwisata. Padahal kelompok ini beranggotakan anak-anak muda kreatif yang peduli akan kemajuan pariwisata di desanya ataupun daerahnya. Peningkatan peran dari Pok Darwis yang tersebar di seluruh desa wisata diharapkan dapat menjadi agen perubahan, motor penggerak masyarakat dalam membangun industri kreatif di desa, sekaligus menginisiasi gerakan bersama menjaga destinasi pariwisata. Oke, ini mendorong stakeholder yang sudah ada supaya lebih mengenjot lagi ide yang diberikan oleh Pok Darwis ini. Poin terakhir di sini yaitu penguatan regulasi masuknya wisatawan mancanegara. Nah, ini sangat penting karena tidak ada wisatawan mancanegara, ya devisa kita tidak akan naik. Nah, di sini untuk menambah devisa negara, menambah anggaran, menambah pendapatan negara, ya kita harus menarik wisatawan dari luar Indonesia. Di sini mengambil pengalaman dari kasus corona ini, wisatawan dari negara atau daerah yang sudah pernah atau rentan terkena wabah penyakit harus melalui seleksi yang sangat ketat untuk mendapatkan izin masuk visa ke Indonesia. Kebijakan bebas visa kunjungan dari negara-negara tersebut harus ditinjau kembali demi lebih berkualitasnya wisatawan mancanegara yang masuk berlibur ke Indonesia. 7 rekomendasi di atas adalah wujud dari harapan bangsa Indonesia untuk pariwisatanya bisa segera bangkit di tengah pandemi ini. Semoga
Dan terobosan strategi dan kecepatan implementasi adalah kunci dari kemenangan kita dalam pertarungan melawan virus corona ini. Itu yang patut kita ambil caranya. Oke, beginilah pemaparan dari Brankas ID terkait 7 strategi pariwisata Indonesia bangkit dari corona. Semoga teman-teman bisa menjadikan ini sebuah manfaat yang sangat luar biasa sekali. Saya tahu banyak teman-teman pasti sekarang sudah mulai suntuk dan berpergian kemana-mana karena sekarang sudah new normal, tapi ya kita jangan mengabaikan itu. Kita tetap stay safe, jaga kesehatan, jaga diri. Jangan lupa pakai masker teman-teman. Ingat, corona belum musnah. Kita tetap harus kuat melawan ini, dan semoga teman-teman pariwisata di Bali, teman-teman saya yang menonton konten saya ini, saya harap kalian kuat, kalian tetap semangat, dan saya segera akan kembali lagi ke Bali mungkin setelah pandemi ini, dan saya akan ingin buat konten di sana. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen. Karena dukungan dari kalian lah yang akan membuat channel Brankas ID ini akan semakin naik terus. Oke, di sini saya jujur, saya pertama ngobrol seperti ini di kamera, saya grogi, tapi ya harus dibuang gitu teman-teman. Ya. Oke, sampai jumpa. Oh, ini uploadan setelah saya libur lama ya, tidak ada pernah upload lagi. Ini uploadan konten selanjutnya. Oke, terima kasih Republika ID yang sudah memberikan saya saya inspirasi. Padahal saya iseng-iseng aja nih baca di internet. Wah, ada konten menarik, pas mungkin ada untuk di momen seperti ini. Oke, itu aja teman-teman. Stay tune. Selamat menonton. Oke, bye. See you.